Ayo Om, silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Andri Jijang Nuryadin, yang kedua Aldi Prasetyo, 3 Aldi Saputra, dan yang keempat adalah Braja Musti. Kali ini kami kelompok 3 akan mencoba memenuhi salah satu tugas PTS Tata Kelola IT tentang ISO 17799. Oke, untuk selanjutnya, Oke, ini saya aja Om. yo silakan. Dari pendahuluan dulu, jadi ISO 17799 ini merupakan adalah sebuah untuk jaringan keamanan ya, keamanan informasi. Jadi di sini adalah informasi atau data adalah aset bagi perusahaan ya. Semakin banyak informasi perusahaan yang disimpan dan dikelola dan di-sharing, maka semakin besar risiko yang kerusakan. Jadi untuk ISO 77 ini dia melatar belakangi manajemen keamanan informasi. Jadi berasal dari tahun 1995, di mana sebuah kelompok perusahaan besar seperti BOC, BT Max, dan Milan Bank, Nation Building Society. Ya, dia ini bekerja sama dengan membuat standar dinamakan ISO 1199 atau British standar 7799. Oke, yang selanjutnya yaitu yang kedua adalah keamanan informasi. Nah, di sini keamanan informasi terdiri dari perlindungan terhadap aspek-aspek berikut, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan available atau kesetiaan. Jadi dari yang nomor satu itu adalah sebentar. Jadi di sini aspek menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim dan diterima dan disimpan. Untuk yang kedua itu menjamin bahwa data tidak dapat diubah tanpa ada izin dari pihak berwenang ya. Jadi auto reject ya. Menjaga keamanannya dan keutuhan informasi serta metode proses dan menjamin aspek integrity ini. Nah, yang ketiga yaitu ketersediaan. Aspek ini menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan dan memastikan user untuk berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait aset dan berhubungan dengan keamanan informasi. Oke, yang selanjutnya yaitu alasan diperlukannya informasi. Boleh dijelaskan siapa? Untuk yang alasan diperlukan keamanan informasi, boleh dijelaskan Aldi Prasetyo? Bukan keamanan informasi. Jadi keamanan informasi memproteksi informasi dari ancaman yang luas untuk memastikan kelanjutan usaha, memperkecil rugi perusahaan, dan memaksimalkan laba atas investasi dan kesempatan usaha. Manajemen sistem informasi memungkinkan data untuk terdistribusi secara elektronis, sehingga diperlukan sistem untuk memastikan data telah terkirim dan diterima oleh user yang benar. Oke. Jadi di sini alasannya untuk keamanan informasi, yaitu keamanan informasi memproteksi ancaman dari kejahatan cyber. Jadi untuk kelanjutan usaha bagi atau untuk perusahaan. Oke, lanjut lagi. Aldi, boleh silakan untuk ISO 17799-nya. Ya, ISO 17799 atau International Organization for Standardization atau Organisasi Internationale de Normalization adalah suatu standar internasional dibuat oleh badan yang terdiri atas wakil dari berbagai organisasi standar nasional. Didirikan pada 23 Februari 1947, organisasi ini mengumumkan secara resmi standar untuk
komersil dan industri. Yang kedua ada ISO 17799 meliputi 11 bagian topik khusus. Bagian tersebut adalah kebijakan keamanan, organisasi, keamanan informasi, manajemen aset, keamanan sumber daya manusia, keamanan fisik dan lingkungan, komunikasi, dan manajemen operasi, kontrol akses, sistem akuisisi informasi, manajemen insiden, manajemen kelangsungan bisnis, dan kepatuhan. Jadi di bagian ISO 779 ini dia didirikan di tahun 1947 ya. Jadi di bagian tersebut meliputi dari beberapa aspek, meliputi topik khususnya. Jadi yang pertama, yang paling khususnya itu kebijakan keamanan dan organisasi informasi. Jadi mengenai aset-aset yang ada di komunikasi maupun perusahaan. Oke, untuk selanjutnya boleh Aldi Saputra boleh dijelaskan tujuan dari ISO 779-nya? Nyalain dulu mic-nya. ISO 1779 ialah semakin banyak informasi perusahaan yang disimpan, dikelola, dan digunakan secara bersama, akan semakin besar risiko terjadinya perusahaan. Tereksposnya data atau informasi ke pihak lain yang tidak berhak. Ancaman dan risiko yang ditimbulkan akibat kegiatan pengolahan dan pemeliharaan data atau informasi menjadi alasan disusunnya standar sistem manajemen keamanan informasi yang salah satunya adalah ISO 17799. Jadi untuk tujuannya itu ya untuk keamanan informasi yang disimpan di perusahaan ya. Jadi ISO 779 ini ya untuk arah situ ya, jadi untuk takut ada ancaman yang mengakibatkan kelola dan pemeliharaan informasi di itu jadi error, mungkin seperti itu. Lanjut lagi di isinya, boleh silakan untuk dijelaskan, Andri Jajang. Ya, isi dari ISO 17799 terdiri dari yaitu 10 kontrol clauses, yaitu 10 pasal pengamatan. Yang kedua adalah 360 kontrol objektif terdiri dari 36 objek atau sasaran pengamanan. Dan yang ketiga adalah 127 kontrol security atau 127 pengawasan keamanan. Jadi untuk di isi ISO 779 ini di yang nomor 1 itu 10 kontrol atau 10 pasal pengamatan itu terdiri dari security policy. Yang kedua adalah akses kontrol, sistem akses kontrol. Yang ketiga adalah komunikasi dan operasi manajemen. Yang keempat adalah sistem development dan maintenance ya. Yang kelima adalah physical dan employment security. Dan yang keenam adalah komplain atau penyesuaian. Yang ketujuh adalah personal security. Yang kedelapan adalah security organisasi. Yang kesembilan adalah aset classification control. Yang 10 adalah bisnis dan manajemen community management. Jadi di antara di sini adalah yang diprioritaskan untuk pengamatan, mungkin seperti itu. Oke, lanjut lagi aja yang di nomor 8-nya. Ada yang mau disampaikan? Di ini silakan, ada. Langsung aja. Untuk penerapan ISO 77 ini ya. Boleh Om, silakan kalau mau dijelaskan. Ya, ini adalah beberapa keuntungan untuk menerapkan ISO 17799. Yang pertama yaitu standar ini merupakan tanda kepercayaan dalam seluruh keamanan perusahaan. Yang kedua adalah manajemen kebijakannya terpusat dan prosedural. Untuk selanjutnya keuntungannya yaitu menjamin layanan informasi yang tepat guna. Selanjutnya mengurangi biaya manajemen. Dan yang kelima adalah dokumentasi yang lengkap atas segala perubahan ataupun revisi. Yang keenam, suatu metode untuk menentukan target dan mengusulkan peningkatan. Yang ketujuh adalah basis untuk standar keamanan informasi internal perusahaan. Jadi untuk dari keuntungan ISO, menerapkan ISO ini, yang pertama itu
kepercayaan ya, jadi kepercayaan keamanan perusahaan, prosedur manajemen terpusat ya, terus yang ketiga menjamin layanan cepat gitu, dan bermanfaat. Yang keempat aja mengurangi manajemen karena takutnya ada dari ISO tidak ada penerapan itu, tapi terjadinya ancaman-ancaman yang di luar sana mengenai bisnis. Yang kelima itu dokumentasi lengkap dan segala perubahan untuk revisi. Yang ketujuh itu menargetkan dan suatu kalau dibilang, saya juga jadi bingung nih teman-teman nih. Nah kalau yang ketujuh itu dari kalau untuk nomor 7 ini adalah ya standar basis ya untuk keamanan informasi ya dari perusahaan seperti itu. Untuk presentasi kali ini cukup Om Aldi Saputra sama Aldi Prasetyo, mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup. Oke, Om Andri atau Aldi Prasetyo? Kalau dari saya sama aja, Cukup. juga. Ya boleh Om ditutup aja Om, silakan. Ya, oke. Demikian tadi presentasi kelompok kami yaitu kelompok 3 yang menjelaskan mengenai ISO 17799. Demikian atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jos! 12 menit John. Mantap. Karena nih yang ini belum bisa